Takkan pernah berhenti buat dirimu yang selalu membuatku lelah tersakiti. Jujur, kini aku tak sanggup menahan perih ini yang tak pernah kunjung henti. Maafkan aku harus tinggal kamu. Relakan aku pergi. Tiada lagi ruang untuk dirimu di dalam hatiku yang terluka. Kau sakiti aku bukan untuk sekali waktu. Cukup sudah kini semua waktumu, untuk bisa kau jadikanku sebagai lelaki yang mudah kau sakiti hatinya. Oh, tiada lagi ruang untuk dirimu di dalam hatiku yang terluka. Kau sakiti aku bukan untuk sekali waktu. Cukup sudah kini semua waktumu, untuk bisa kau jadikanku sebagai lelaki yang mudah kau sakiti hatinya. Oh, sakiti hatinya. Sakiti hatinya. Thank you. Hai Sobat Musik semuanya, balik lagi nih di program yang paling fenomenal, apalagi kalau bukan Musik for Us, tentunya bersama gua Ruli Abimargana. Di mana nih program Musik for Us ini selalu mendatangkan bintang tamu yang memiliki kualitas vokal yang patut diacungi jempol tentunya ya. Dan seperti biasa di sini juga kita akan selalu kedatangan bintang tamu yang akan kita bahas perjalanan karir kira-kira seperti apa. Tadi kita udah denger di awal, dia menyanyikan lagu yang sangat begitu indah. Langsung aja ini dia, Niko Aditya. Hai bro. Halo. Halo, dengan siapa? Ajrin. Ajrin, oke. Boleh disapa dulu gak sih sobat musik di rumah semuanya? Halo semuanya, semoga sehat. Oke, mungkin banyak orang yang belum terlalu mengenal sebenarnya Niko ini siapa sih kalau di dunia tarik suara ini kayaknya baru banget gitu ya. Tapi kalau misalkan di dunia digital, di dunia manajemen artis kayaknya memang siapa yang gak kenal Niko gitu. Boleh dikenalin gak sih awal mulai gimana bisa terjun menjadi seorang penyanyi itu awal kayak gimana? Sebenarnya panjang ini tapi berusaha untuk mempersingkat. Saya orang Jogja mas, orang Jogja. Kebetulan memang dulu kuliahnya memang di sebenarnya nggak nyambung. Jadi saya kuliahnya pertanian di UGM. Oke, kuliah di pertanian. Di Gajah Mada ya. Nah terus tiba-tiba seiring berjalannya waktu, zaman kuliah tuh kan suka main event. Oke. Jadi IO segala macam. Ngerantau ke Jakarta. Rantau ke Jakarta nih nggak ada niat nyanyi. Tapi jujur aku masuk Gajah Mada itu bukan karena tes. Jadi dulu SMA, alhamdulillah sebenarnya udah nyanyi. Jadi SMA itu aku sering diajukan, dijadikan SMA aku ikut-ikut solo vokal festival. Oke. Jadi sering juara satu solo vokal di Solo, di Semarang. Piagamnya dikumpulin.
piagam yang dikumpulin, terus alhamdulillah bisa masuk ke Jamada lewat PBUM, pemilihan bibit unggul musik. Oh, jadi Iya. sebenarnya masuk ke Jamada melalui prestasi dari nyanyi Dari nyanyi sebenarnya. sebenarnya. Bukan dari akademisnya. Bukan dari akademis, Bukan sama sekali ya? nggak tes, sama sekali Nggak sama sekali nggak tes. Alhamdulillah Wah, luar beasiswa biasa. di Tapi kan basicnya mungkin orang-orang ini taunya seorang Mas Niko ini dari manajemen artis. Iya, gitu iya, ya. iya. Kok sekarang tiba-tiba terjun menjadi artisnya langsung gitu? Iya, Kenapa jadi- tiba-tiba kepikiran seperti itu? Sebenarnya gini, jadi saya sekarang kan di digital marketing ya atau social media management. Jadi dari IO move ke digital, konvensional kan exhibition, pameran dan lain-lain. Habis itu garap digitalnya juga, kita bikin company digital juga, di mana di digital marketing ini ada social media management. Betul. Social management ya kita pernah lumayan banyak ya, kita pernah ngerjain Angel Ali, mungkin Dinar, Hana Hanifah, Dinar Candy. Kemudian saya juga ada campaign activation di kantor. Jadi kita ngasih apa ya, bisa dibilang bikin brand ambassador ke beberapa public figure. Jadi kita dealing, jadi kita ngasih klien ke BA ke artis A, ke artis B, ke artis C gitu. Nah kebetulan kita ngerjain campaign. Nah sering banget sebenarnya kenapa tadi kaitannya sama tiba-tiba Kenapa menjadi iya, artisnya langsung lah kenapa gitu. ke musik tiba-tiba nyanyi lagi gitu kan. Dulu nyanyi pas ngerantau ke Jakarta 2009, 11 tahun gak pernah nyanyi. 11 tahun gak pernah nyanyi, tiba-tiba nyanyi lagi. Nah ini karena sebenarnya gagal COVID. Jadi COVID Berawal dari COVID sebenarnya. Jadi bersyukur juga cobaan ngasih hikmah gitu ya. Jadi COVID ini bikin teman-teman gua yang di dunia di event itu kan rezekinya mati nih. Event, penyelenggaraan event dibatasin. Betul. Banyak teman-teman nanya, Bukan dibatasin, bahkan hampir ada beberapa nggak yang nggak boleh. nggak kan boleh sebenarnya. karena PPKM dan lain-lain. Akhirnya pada nanya, Mas Niko ono gawean ra iki wis ra Apa ono itu event." artinya? Apa itu artinya? Apa? Jadi ada yang banyak yang minta kerjaan gara-gara dia biasanya ngurusin booth pameran, pada nggak ada pameran lagi kan? Iya. Otomatis pada ngeluh, Mas. Aku kok nggak ada ono gawean nggak harus di dunia di event. Akhirnya dari situ bingung juga, digital juga nggak ini banget, nggak kenceng banget. Akhirnya ya udah pusing, ya udahlah gini aja, lu bikin video musik gue deh. Ada gue rilis single deh gitu. Jadi nyanyi lagi deh gitu. Jadi tujuannya sebenarnya bikinin anak-anak kerjaan. Awalnya sebenarnya. Bikinin anak-anak kerjaan untuk ngerjain video musik gue. Akhirnya nih orang jadi dapat rezeki dari gue kan. Iya. Nah itu kita kecil-kecilan aja bikin di Jogja. Lucu sih, Tiada Ruang tuh dulu sudah jadi satu video musik. Syutingnya di Malioboro, di stasiun kereta api Tugu Jogja. Tiba-tiba alhamdulillah nggak tahu ya, ternyata banyak yang lumayan suka karena kan streaming di Spotify aja 800 ribuan. Wow. Yang Tiada Ruang. Tapi kalau dari situ ada kebetulan alhamdulillah banget ada investor yang suka. Ada investor yang suka, katanya istri gue suka banget lagu lu segala macem. Akhirnya kita bikin musik video lagi. Oke. Nah jadi udah ada musik official video Tiada Ruang, bikin lagi yang baru dibiayain dia. Jadi kalau nggak salah yang baru ini bintang tamu ada pemerannya Gea Yobi, Okan Cornelius sama Reska Syam. Jadi sebenarnya ada dua versi berarti. Ada dua versi, cuma yang lama di take out karena biar jadi official. Oh. Bukan di take out sih, lebih di arsip lah. Di arsip lah ya. Karena kan Tapi kan sayang mungkin dari viewersnya. viewersnya nggak jauh. Kalau viewers yang lama itu di bawah 10.000. Oh justru sekarang lebih banyak. Sekarang lebih banyak karena kan diposting Gea Yobi, diposting Okan gitu. Jadi Betul. jadi dan kebetulan di dalam musik video juga ada built-in skincare kan. Jadi nggak mau skincare-nya ada video musik lagi double gitu loh. Oke, paham. Jadi akhirnya ya udah, ternyata alhamdulillah banget ini ternyata aku tuh sebenarnya minder Mas sama karyaku. Tapi banyak teman-teman yang di kru aku bilang, Mas kita aja iso entok investor, bisa dapat investor gitu kan, bisa dapat built-in produk di dalamnya skincare. Lanjutin Mas gitu. Banyak yang bilang lanjutin Mas. Tapi ada nggak sih yang nyinyirin kayak misalnya, alah Mas Niko ini bisa viewersnya naik karena memang dia juga manajer artis gitu ya? Betul. Terus ditambah kan mungkin artis-artisnya banyak, jadi melewati anak-anaknya suruh promosiin makanya bisa naik seperti itu. Ada nggak sih yang nyinyir kayak gitu? Sebenarnya bukan ada lagi, banyak. Gimana tanggapannya tuh? Ya aku berpikir gini, kan aku punya materi lagu memang, dan bahkan ada satu penyanyi yang juga udah punya nama, juga beli laguku juga. Jadi di Jogja itu kan aku bikin jingle-jingle buat anak SD, kemudian ada
departemen pariwisata juga pernah aku bikinin lagu buat mereka. Nah, tapi departemen pariwisata Jogja ya, bukan pariwisata Jakarta. Nah, terus tiba-tiba ada 38 nih lagu nganggur. Banyak juga ya. Iya ya, karena dulu kan kalau bikin lagu tuh kan biasanya harus ada pengalaman, ada historinya. Ada story-nya, betul. Nah, biasanya history jelek tuh di masa lalu gue. Oke. Nah, pernah disakitin kayak Tiada Ruang tuh. Kenapa Tiada Ruang? Karena nggak ada ruang lagi buat perempuan yang bisanya mempermainkan hati pria gitu. Oh ini, jadi begitu. jadi dulu kita kalah saing sama yang lebih apa lah ya? Lebih inilah gitu ceritanya gitu. Lebih segalanya lebih materi dan lain-lain. Ya udah kita jadi lagu. Cuma jadi ref-refnya doang. Tiba-tiba teman-teman pada bilang suka Mas sama musiknya. Ya udah, aku ke Jogja lagi ngambil buku yang dulu aku bisa yang sempat dulu ngarang-ngarang itu, catatan kecil lah ya. Lama gitu kan. Terus bikin lagi dan alhamdulillah justru malah sekarang beberapa public figure yang gue pegang malah kebetulan, nah ini mungkin jadi bisnis baru ya. Kenapa? Karena gue pengen nyoba dulu terjun. Even gue berhasil atau enggak, at least gue udah tahu industrinya di musik. Kayak berapa sih promo radio, gimana sih mixing mastering yang bagus, gimana sih, terus gimana cara distributor ke digital platform Spotify dan lain itu gimana sih caranya biar naiknya gede. Pelajarin yang suatu saat mungkin nanti kalau memang berhasil gue bisa jadi music label juga kan, nggak cuma social media management tapi gue ngorbitin something talent yang gue punya, and then gue kasih lagu, and then gue promote gitu kan. Jadi sebenarnya polanya yang penting gue ngerasain dulu. Nah, jadi intinya sebenarnya gue ini pertama tadi karena ngasih kerjaan. Yang kedua ternyata lagunya bisa diterima dan bahkan masuk skincare built-in di dalamnya. Makanya bisa ada built-in masuk itu ya. Built-in masuk, terus tiba-tiba yang kedua yang Menunggumu kan single yang Tiada Ruang Menunggumu ini ada juga skincare dari Singapura yang memang banyak banget loh ini. Bagus loh marketingnya. jadi skincare dari Singapura bilang, "Bro, ownernya dia orang Lamongan, Jawa Timur, tapi dia basic segala macam marketing office-nya di Singapura." Dia bilang, "Wes Mas gawe tuh kerja buatin gitu. Kerjain kerjain. Mas gawean." Terus, "Mbak, tapi video klipnya ono budgetnya," gituin. Gak ada budgetnya. Ada artinya kok. Nah, video musik tuh ada budgetnya gini. Ya udah built-in produk aja. Ya udah, akhirnya aku bikin proposal ke skincare dan disponsorin semua video musiknya. Sampai akhirnya di ACC dan bikin gitu ya. Even nanti ternyata itu laku nggak laku kan at least dia ngebayarin gue baru gitu kan gitu. Tapi Mas kan sekarang nggak bisa dipungkiri nih di era 2023 ini, maksudnya industri musik tuh banyak banget penyanyi pendatang baru yang memiliki kualitas vokal yang bisa dibilang luar biasa banget. Nah, Mas Diko sendiri seberapa yakin bisa bersaing sama mereka? Gini, kalau gue pribadi sih pada prinsipnya tidak ngoyo. Maksudnya nggak ada niat untuk bersaing atau sikut-sikutan atau gimana. Kalau semakin banyak sebenarnya alhamdulillah semakin bagus karena akhirnya kita sebagai, saya juga kan pendengar ya, penikmat musik juga, selain juga nyanyi tapi juga penikmat musik. Kayak gue seneng banget sih teman-teman, kebetulan banyak juga gue teman-teman musisi gitu kan. Jadi kayak yang di Jogja tuh banyak banget, ada kakak kan gue di pertanian, Mas Duta Silon Seven juga kakak kelas gue di pertanian UGM. Jadi ngumpulnya ya teman-teman sama teman-teman Jikustik sama teman-teman Silon Seven. Jadi kalau di Jogja ya zaman dulu ngumpulnya di Sigma tuh di dekat UNY. Jadi udah biasa. Nah alhamdulillah kalau memang banyak ya gue sih seneng banget karena justru kita akhirnya tertantang untuk punya karakter musik sendiri. Jadi kayak gue pengen punya segmen sendiri, punya ada karakter aransemen dan musik sendiri gitu. Jadi dan juga akhirnya apa? Ngebuat kompetisi sesama musisi, sesama pemusik di mana lu kalau nggak punya ciri khas you cannot run gitu kan. Jadi benar-benar dia harus benar-benar bikin something yang berbeda dan memang punya kualitas musik yang bagus. Dan gue pun juga jujur selama promo gue nggak pernah kayak bawa-bawa nama talent misalnya yang kerja sama kita, artisnya nggak pernah. Jadi gue benar-benar pure, kayak gue misalnya kemarin main ke Ardan, ke Bandung misalnya, ke radio-radio, dia nggak kenal gue as a manajer artis. Malah dia nggak ngerti. Malah nggak ngerti misalnya, oh lu ini ya sama si ini ya gitu kan. Nah cuman mereka ya gue pengen benar-benar taunya ya gue ngamen gitu, maksudnya gue penyanyi gitu loh. Saya gitu. Jadi karena memang urusannya musik, jadi nggak bisa
kaitkan Nggak dengan berkaitan dengan artis-artis itu ya. Tapi maksudnya gini, sekarang kalau dari genrenya sendiri nih Mas. Genre Mas Niko ini genrenya di apa kalau boleh tahu? sebenarnya bisa dibilang akustik pop bass. Akustik pop bass. Ya. Baru dengar malah. Bassnya itu akustik, dasarnya akustik, ya pop lah, lagu pop. Jadi ya pengennya ya yang nyaman, kemudian ya easy listening lah. Easy listening dan ya enak aja gitu kalau didendangkan masuk, kalangan bawah masuk, orang tua didengerin juga masih enak, nggak jedar. Jadi ke semua kalangan bisa masuk Iya, ya. pengennya Nah, begitu. untuk referensi musiknya itu sendiri nih, sampai akhirnya Mas Niko bisa nyaman di genre ini tuh siapa? Ada nggak sih? Jujur kalau gue pribadi, kalau influence banyak, kayak misalnya banyak sih ya. Kalau barat tuh kayak misalnya Maroon 5 misalnya gitu. Maroon 5. Banyak sih, lumayan banyak penyanyi luar. Kalau di Indonesia, jujur gue ini suka sama Juicy Lucy, lu tau gak? Yang mana ya? Juicy Lucy, masa gak tau? Enggak. Dia refnya tuh, lantas mengapa ku masih menaruh Tahu hati. lagunya gue nggak tahu yang mana itu siapa yang nyanyi bener-bener. Nah Juicy Lucy ini itu yang membuat gue bukan niru ya, tapi gue suka sama aransemennya. Hampir sama kayak Iya, genre dia berarti ya. aransemennya tuh gue suka. Oh ternyata akustik pop bass gini ternyata bisa ya untuk dibikin satu, dibedah lagunya dan bisa dikomersialisasikan. Gue kira akustik tuh hanya perform aja akustik. Tapi kalau kita rekaman tuh benar-benar harus full band, full music yang apa semuanya penuh dengan aransemen, dengan orkestra mungkin atau apapun. Nah, jadi gue berpikir ya udahlah ternyata enak juga, dan ternyata dia teman-teman Juicy itu gue lihat memang juga penonton YouTube-nya juga gede banget gitu kan. Dan streaming di Spotify juga, di beberapa digital musik juga gede banget gitu. Ya udah gue coba dengan genre, tapi gue ada tambahan pianonya. Oke. Ada sentuhan piano yang bikin syahdu juga lagunya, ya udah. Makanya gue coba fokus di genre ini. Karena juga kebetulan yang memang single pertama sih yang paling ini sih ya, yang paling rame ya. Maksudnya banyak request dan lain-lain tuh di radio, emang yang tak ada ruang. Ini gue lagi pelan-pelan bikin, habis ini kita juga mau rilis lagi, mudah-mudahan bisa setahun 2 lagu lah gitu. Setahun 2 lagu ya. Iya. Targetnya 1 tahun bikin album kali ya, bisa? Atau hanya mini album? Setahun gue jadi gini, sekarang tuh menurut gue ya, bikin album boleh, tapi kalau untuk rilis lagu per lagu, Single by single. by single, karena menurut gue sayang gitu. Jadi kayak lu mau langsung cetek upload ke digital musik, lagu lu udah kesebar dulu kan. Maksudnya jadi kayak kalau gue sih lebih baik, ini juga beberapa label musik juga sharing juga begitu. Kayaknya zaman sekarang tuh nggak ini ya, bisa dibilang nggak efektif kalau langsung album jeder. Betul. Jadi benar-benar yang ya memang bikin album, mereka punya album, tapi yang dirilis tuh single by single. Tapi ada gak sih kepikiran kayak bagaimana sih caranya untuk menaikkan lagu kita gitu, selain melalui mungkin anak-anak artis yang bantu promosiin, bisa lewat kayak misalkan sekarang tuh zamannya digital gitu, apa-apa promosi di kayak di TikTok, Instagram gitu, ada beberapa potongan part lagu yang bisa ini lagunya banget gitu. Ada gak sih kepikiran buat melakukan itu? Oh iya itu pasti karena kan kita kan juga pitching ya. Jadi di digital streaming juga di pitching Mas. Jadi kayak di Spotify mau masuk 10 misalnya kita nih mau radar, ada radar rilis ya kalau misalnya di Joox sama Spotify. Radar rilis ini dari 6.000, tiap bulan tuh ada 6.000 musisi nih, 6.000 lagu. Kita pitching dulu 3 bulan sebelumnya. Jadi kita ngasih materi lagu, proposal dan lain-lain, artwork, musik video, video lirik, itu semua pakai biaya yang gede tuh. Tiba-tiba masuk nih ke digital streaming. Nah, si Joox dan Spotify ini nge-pitching untuk masukin playlist mereka. Jadi kayak ada misalnya Best Januari Song Indonesia. Song Indonesia siapa gitu kan ya. Nah, untuk masuk playlist mereka itu di-pitching dulu. Oke. Pitching dulu. Jadi nggak cuma tadi bicara digital promo, tapi kita juga ngelakuin yang namanya pitch deck dengan digital streaming musik. Di radio juga lagu kita dipitchingin. Oke. Jadi kayak lu mau masuk radio A, apalagi yang gajah-gajah nih, radio gajah. Ini memang meskipun gue kenal banyak MD-nya karena dulu main musik ya. MD-nya pun juga, bro, tetap gue dipitchingin bro, jangan. Tetap ya. Jadi nggak lewat jalur khusus ya, tetap harus ya. Tetap. Jadi kayak ada beberapa radio yang nggak bisa asal nyemuterin lagu. Oke, paham. Ngerti nggak? Jadi kayak ya dengan kualitas aransemen, mixing, mastering yang bagus,
mereka bilang aman baru mereka. Karena kan ada beberapa, nggak semua radio yang bisa menerima atau memutar lagu gitu. Betul. Ada kalangan, ada segmen-segmennya masing-masing kan. Betul. Gitu. Dan ada genre lagunya juga, misalnya ada pemutaran lagu dangdut, ada pemutaran lagu pop kan gitu kan. Betul. Tadi kan dari awal kita ngomongin masalah terus bermusik gitu ya sebenarnya. Yang pengen tanyain adalah sebenarnya Mas Niko ini punya label sendiri kah atau independen kah apa gimana tuh? Kalau untuk label Indie? gini, kalau untuk label gue belum punya. Gue belum punya. Berarti Jadi jalan indie aja sejauh ini? selama ini gue biaya sendiri, biaya pribadi bahkan enggak. Kecuali yang tadi yang kayak Tiada Ruang, itu ada sponsor masuk, ada investor. Terus kemudian yang Menunggumu tuh ada sponsor masuk. Jadi bisa dibilang biaya sendiri plus biaya sponsor, jadi gitu. Jadi aku di musik ini nggak gitu jalannya tuh slow but sure aja. Jadi nggak ngoyo, maksudnya nggak ada gue harus begini, gue harus minimal dalam 1 bulan harus 5 juta streaming di Spotify, atau gue dalam 1 bulan harus lagu gue udah harus kesebar di seluruh Indonesia. Mengalir aja lah pokoknya mengalir gitu aja, ya, tapi bukan berarti mengalir terus gue nggak ngelakuin apa-apa, nggak nge-post juga nggak nge-post gitu, nggak apa. Jadi karena gue sadar diri bahwa gue nggak dinaungin label, jadi gue nggak punya one of the power untuk ngepromotorin si penyanyinya. Kalau yang punya label kan enak, kalau yang dengan label kan enak. Cuman ya itu bagi hasilnya jadi lebih sedikit aja gitu kan kalau dengan label kan gitu. Betul. Kita balik lagi ke masalah manajemen gitu ya. Mas Niko ini kan dikenal sebagai manajemen artis gitu ya. Terus manajer artis lah, beberapa artis besar, terus mungkin beberapa influencer juga gitu. Iya. Nah, mungkin banyak dari sobat musik juga penasaran. Sebenarnya kalau bikin manajemen itu harus seperti apa gitu? Memiliki background seperti apa atau kenalan apa gimana gitu? Jadi gini, sebenarnya saya tuh nggak ada niat bikin manajemen. Awal mula tuh karena dari brandnya. Jadi gue pegang beberapa brand. Dulu gue pegang ini, nggak usah disebut ya berarti. jadi gue beberapa, misalnya skincare, brand mobil, brand makanan. Kan sering kita pitching buat campaign. Jadi kan kalau brand itu kan ada digital marketing, ada conventional marketing. Konvensional ini kan exhibition, pameran, event tuh konvensional. Sama misalnya jual rokok dengan SPG kan konvensional. Nah kalau digital semua yang berbau dengan online. Jadi posting di YouTube, sosial media, advertising, Google Ads segala macam. Nah biasanya kalau kita bikin campaign, si brand-brand ini selalu nanya, Mas, lu bisa, gue mau campaign ini tapi BA-nya si artis A. Oke. Gue mau campaign ini tapi BA-nya si artis B. Gue bilang gini sama brandnya, Bu, langsung aja nih manajernya saya kenalin. Ini nomor manajernya, ini nomor artisnya. Tapi selalu aja nggak tahu kenapa, mungkin rezeki gue ya, jadi kayak ketika ketemu sama artis, ketemu sama manajer, itu selalu, Mas, gue sebulan dealing sama nih artis susah banget. Padahal nih orang nggak mau ngasih duit, si brand ini mau ngasih duit, nggak deal di harga mungkin? Kayaknya bukan karena harga, bukan. karena kliennya nggak pernah nawar. Oke. Jadi nggak pernah nawar. Ada yang saking dia pengennya sama si artis A. Enak banget ya punya klien begitu ya, nggak pernah nawar ya? Ya ke gue jujur, ini orang beda sih ya, karena kalau brand sama klien, kalau kita kenal ownernya beda cerita. Kayak misalnya bisa dibilang owner skincare tuh, ada yang unlimited money, bener-bener yang gue maunya artis ini, tapi sekian Bu, nggak apa-apa. Oke. Nah itu aja, yang mau aja, gue kasih kontaknya, gue kasih nomor manajernya, dia nggak deal sebulan, karena memang aktivitinya bentrok sama misalnya skincare lain lagi nge-BA, ngerti nggak? Jadi kayak sebulan harus tutup dulu skincare sebelumnya gitu. Nah akhirnya lama-lama kok banyak ya kendala. Akhirnya ya udah, gue coba berusaha untuk gue perantarain. Dan ternyata alhamdulillah ketika dia dealing sama artis A, sama gue jauh lebih murah. Wow. Bener. Kok bisa? Nah itu. Jadi benar-benar, dan selisihnya jauh. Nah akhirnya gue jadiin, ternyata bisa jadi duit nih. Akhirnya gue bikin, yang gue punya nih adalah social media management. Bukan, kalau tadi lu bilang kan artis management. Artis manajemen ini kan all in ya, ngurusin off airnya, dia syuting, dia ini. Kalau gue nggak, gue fokus just only for social media. Oke. Jadi contoh, ada artis A, dia manajemen untuk syutingnya ada nih. Nah tapi sosial media masuk di manajemen gue. Jadi kalau ada brand mau masuk, postingnya di YouTube dia, di story dia, di TikTok dia, masuknya ke manajemen gue. Berarti lewat Mas Niko. Makanya kenapa ada artis yang satu artis itu punya 3 manajemen. Untuk musik dia nomor manajernya label A gitu kan. Untuk off air misalnya syuting, sinetron si A, si B.
Nah, sosial medianya kalau nyentuh sosial media langsung ke Yang berhubungan dengan endorse, kerjaan dan sebagainya baru ke situ. Begitu. Jadi, nah gue fokusnya sosial media manajemen. Betul. Nah, sekarang pengen tahu nih, kan Mas Niko udah terbiasa memegang artis, mempromosikan artis, menjual artis. Ada nggak sih kesulitan Menjual gitu? jasanya. Ada nggak sih kesulitan ketika kayaknya kalau menjual artis gampang gitu. Nah, untuk menjual diri sendiri untuk bisa sampai laku sama klien, ada kesulitan nggak tuh? Enggak, kita kan bicara nggak semudah itu. Semua mereka pun seorang artis juga mencapai posisi itu tidak sesuatu yang instan. Mereka juga berjuang. Karena gini, kalau bicara public figure is different with artist. Kalau gue sih berpikir kalau public figure, figur yang dikenal oleh publik kan gitu. Beda lagi sama influencer. Kalau influencer kan influence, dia menginfluence, mempengaruhi kan. Nah, influencer ini tidak harus di bidang entertainment. Dia seorang atlet misalnya. Terus dia menang juara 1, bawa nama harum bangsa, juara 1 di dunia misalnya. Terus followernya naik, exposure-nya naik, orang pada senang apa-apa, komen, follow. Jadi influencer. Betul. Seorang politik jadi influencer, mau pejabat, mau menteri, followersnya naik, bisa bikin konten kan gitu kan. Benar. Jadi influencer tuh nggak harus di dunia entertainment. Nah gua fokusnya adalah itu tadi, sosial media atau influencer management. Jadi kalau tadi pertanyaannya gimana? Ya bisa dibilang selama lu punya aktivitas yang bisa bikin something atau bisa bikin exposure, ya itu juga bisa jadi influencer. Bisa jadi influencer. Bisa jadi influencer. Misalnya lu mau nyampah, ngomong atau sedekah, misalnya kebaikan. Gara-garanya diliput di sosial media, kasih sound, posting di TikTok, akhirnya nyebar jadi naik follower, jadi influencer udah. Atau sesuatu yang buruk. Sesuatu yang buruk lebih gampang lagi. Paling gampang zaman sekarang karena orang tuh kayaknya lebih seneng dengan sebuah hal-hal yang negatif gitu ya ketimbang yang positif. Iya, si A ya kan ribut atau si A kena prostitusi misalnya gitu ya. Pokoknya yang berhubungan negatif lebih cepet naiknya sebenarnya. Kalau misalnya dia female, ngelihat dia prostitusi, orang bukan ngelihat dia mana sih cakep gak? Gitu ya. Oke, sobat musik, kayaknya ngobrol sama Mas Niko ini seru banget. Tapi kayaknya nggak afdol kalau misalkan kita nggak masuk di segmen ini dulu. Nanti ngobrolnya kita lanjut lagi ya. Karena sekarang kita masuknya di segmen Cilandak Ciptakan Lagu Mendadak. Wah, ngeri juga nih. Oke, jadi di sini kita akan nge-challenge Mas Niko untuk menciptakan lagu secara dadakan. Karena kan tahu nih, seorang musisi dari Jogja itu kayaknya memang luar biasa semua gitu ya. Amin. Apalagi tadi dibilang udah banyak karya-karyanya juga gitu ya. Sekarang kita akan challenge untuk menciptakan lagu secara dadakan dengan kata-kata yang kita sudah siapkan. Oke, siap. Siap? Coba ya, bismillah. Kata pertama tentang sebuah perasaan. Pakai musiknya dong. Oh, pakai musik. Lu kasih nada. Lu turun aja. Turun aja dari E aja. Turun. Terus. Perasaanku yang mungkin hilang tanpamu, perasaanku pergi tanpamu di sisiku, walau ku tahu ku bukan yang terbaik untukmu. Keren. Udah ada belum lagunya sebenarnya? Belum. Oh, belum. Abis ini nanti langsung dijadiin kayaknya nih. Oke, kata kedua adalah tentang sebuah pinangan. Waduh. Oh, ya. Oh, ini kira dulu satu doang. Banyak yang sedih. Pinangan apa? Lu bikin ceria apa? Dari G coba. G turun aja. Ku pinang kamu
waktunya. Namun ku tak tahu apa kamu bisa terima aku. Coba nih. Lagi menikmati enak loh. Lagi menikmati loh Mas, serius. Enak loh. Pokoknya gue jangan dikasih nada ya. Kalau dikasih nada pasti jadi lagu. Ya harus. Nah itu musisi namanya. Makanya musik Forest ini nggak pernah mendatangkan bintang tamu abal-abal. Nih, selalu Amin. berkualitas tuh. Amin. Oke, kata ketiga adalah sabar. Aduh, iya. Masih banyak. Iya, Nah, iya. Mas, boleh ciptakan lagu Ah, ah. menggambarkan sosok seorang Jen. Waduh. Apa ya? Menggambarkan sosok Seorang Jen. apa ya? Kita challenge, kita tantang Jen loh. Yang mungil, berambut pirang, Itu Jen gampang. Apa ya? hidungnya mancung kayak kerosotan. Tuh. Apa ya? Sosok seorang Jendi apa ya? Gue sih belum kenal lama masalahnya aja. Jadi belum tahu karakter. Secara visual aja nih ada depan Iya, mata. iya. Kayak gimana coba? Oke. Apa nih? Di ceria apa melo nih? Ya, sedih aja kan sedih. Iya, dari E aja. E mayor. Oh dibikin dangdut? Mayor Entar, turun-turun. nanti yang keempat. Santai. Aduh jangan. Santai. Aku dangdut gak ngerti. Mayor, minor, minor. Dari E aja, dari E. Coba E. Ngebeat apa temponya kencang aja. Turun-turun. Iya. Hai kamu, lirik gue. Hai kamu, di mataku selalu indah, membuat hari-hariku penuh makna. Aduh. Abis ini Jen gak bisa tidur Jen. Pokoknya dia selalu memberi hari-hariku dengan penuh makna. Ayo deh, kebetulan baru putus ya Jen ya. Oke, nilainya berapa untuk di segmen Cilandak ini? 100, keren. Oke, sekarang kita lanjut lagi ngobrol sama Mas Niko. Ini perihal single kedua yang akan segera dirilis yang berjudul Lagu Sederhana. Lagu Sederhana, ya. Nah, kalau boleh tahu Lagu Sederhana ini menceritakan tentang apa? Lagu Sederhana ini ya itu tadi sebenarnya ini seorang pria yang ingin mengagumi perempuan, tapi sadar bahwa dirinya nih susah dan tidak mampu untuk Kenapa mesti tekankan seorang pria yang ingin mengagumi seorang wanita? bukan yang mengagumi dan sebenarnya dia ada hati ingin mendapatkannya. Oh, oke. Ingin mendapatkannya tapi dia sadar dia nggak mampu karena itu tadi mungkin secara fisik dia kurang, secara materi dia kalah saing sama yang lain. Akhirnya dia mencoba mengutarakan isi hatinya melalui lagu sederhana. Oke. Dari beberapa mungkin lagu yang udah ada, kenapa memilih lagu yang sederhana ini untuk jadi single kedua? Ketiga. Ketiga? Oh, ini ketiga ya? Ini ketiga Oke. ya. Jadi pertama Tiada Ruang Menunggumu, lagu sederhana. Kalau kenapa jadi single ketiga karena banyak yang suka ya, banyak yang suka bilang, yo apalagi teman-teman di Solo di Jogja yang, bro, kowe ora lagu sing sederhana kuwi lho, apik, wah gitu loh. Apa itu? Itu loh lagumu yang dulu yang lagumu yang dulu yang sederhana itu loh, yang apa judulnya sederhana loh. Rumah makan sederhana apa ya lah. Oh, rumah makan sederhana aku pesan ini ya, kikil ya. Kalau rendang ya. Rendang. Ya,
Tapi dari ketiga single yang sudah dirilis gitu ya, gimana tuh respon dari para pendengar musik itu sendiri? Kalau Tiada Ruang bagus banget. Menunggumu ini masih kurang ya, masih nggak sebagus Tiada Ruang karena Menunggumu ini terlalu melo menurut gue. Itu karena permintaan skincare aja. Karena dia lagi cari lagu buat backsound iklan mereka, web series mereka. Dia cocok sama saya kasih 10 lagu pilihan, dia milihnya Menunggumu. Jadi tolong dirilis karena disuruh dibayar ya udah. Jadi kita rilis lagu kedua Menunggumu ini sebenarnya karena permintaan sponsor skincare sih. Jadi makanya kita rilis Menunggumu. Sebenarnya Menunggumu ini memang melo sih. Memang melo dan gua rencana mau rilis lagi Menunggumu duet gitu sama cewek. Oh, ada rencana untuk duet Ada berarti ya, rencana, bikin soalnya single setelah duet. gue lihat-lihat pasarnya teman-teman kurang ini ya, kurang bagus ketimbang kalau cuma 5.000 streaming gitu di Spotify. Belum kali Mas, belum. Nanti Ya. mungkin kelar dari sini langsung wuh, Oh iya. puluhan ribu. Ya tapi memang bisa jadi ada yang suka. Karena jujur beberapa kayak gue kan ada beberapa influencer yang nge-cover lagu gue tuh. Itu ada kan kita bikin giveaway waktu itu. Terus 3 pemenang. Ternyata musisi ini Menunggumu ini juga laku gitu. Ternyata ada yang kan kita suruh terserah kalian mau dari 3 lagu ini mau cover yang mana. Terus ternyata malah 3 lagu ini 2 Tiada Ruang, 1 Menunggumu. Gitu loh. Jadi malah lagu sederhana belum di cover sama mereka. Apa mungkin belum kesebar atau belum kesebar secara maksimal karena baru banget rilis kan. Jadi malah yang di cover malah Tiada Ruang, berarti Menunggumu juga ada yang suka. Cuma kalau tadi pertanyaannya gimana responnya, Tiada Ruang yang paling tinggi. Dia Tiada Ruang paling tinggi ya. Tinggi, ya. Nah, sekarang kan Mas Niko ini jadi manajer artis udah. Sekarang jadi penyanyi lagi menjalani. Kira-kira ada lagi nggak sih kira-kira apa yang pengen dilakukan sekarang selain menjadi manajer artis, selain jadi artisnya? Apa? Ya sebenarnya semua itu nggak ada di satu keinginan. Karena kalau cita-cita gue nggak kesana semua itu dua-duanya. Tapi jalan yang ngasih jalan ke sana tuh Tuhan yang memang benar-benar lu bisa ke digital. Kenapa ke musik? Karena dulu mau ngebantuin teman saya ini bagus. Teman-teman saya tuh alhamdulillah orang-orangnya baik-baik. Kenapa? Dia bilang aku nggak ada rezeki. Ada nggak kerjaan? Dia nggak pernah tak kasih duit nggak mau. Jujur minta kerjaannya, bukan minta yang instannya langsung ya. Mas nek ono gawean, mas nek aku ngutang apa-apa nggak bisa balikin. Ya akhirnya ya udah kasih kerjaan, ternyata jadi berkah. Malah niatnya sedekah, dapatnya 50 kali lipat. Masuk investor sama skincare. Berpuluh-puluh lipat justru ya. Dapat skincare, terus dia ngebayarin untuk rilis Tiada Ruang lagi, video musik baru kan. Artinya apa? Apa yang kita jalanin selama itu kebaikan pasti dikasih Tuhan kemudahan lah istilahnya. Setuju sekali. Mas sebenarnya masih pengen banyak banget ngobrol, cuma ternyata waktunya udah habis. Tapi sebelum kita undur diri, aku pengen tahu nih kira-kira proyek terdekat ini apa yang akan dilakukan? Proyek musik atau apa? Apapun itu. Oh iya, kita lagi bikin campaign. Insya Allah bulan Maret ini kita mau ada campaign, ada fashion show juga di Jepang rencana. Wih, Jepang. Perlu model? Kayak kemarin ada salah satu skincare juga kita kerjain di Paris. Ya, Oke. Di Paris ada 4 negara ya kemarin, Italia, Paris, Swiss sama Belgia. Dan besok ada campaign juga buat skincare di bulan Maret. Ke Jepang di tanggal 16 sampai 8 April. Jadi saya 22 hari di Jepang. Oh ini. Cuman kalau musik ya habis ini ya jalani kemungkinan antara suatu saat nanti atau jalani saja rilis. Kalau tadi next project musiknya itu. Oke. rilis Nah, album. pertanyaan terakhir nih Mas, sebelum kita undur diri. Aku pengen tahu nih, kira-kira harapan seorang Niko Aditya, kira-kira di 5 tahun ke depan seoptimis apa dan akan menjadi apa? Waduh. Harapan saya ke depan ya mudah-mudahan kalau memang ini jalannya di musik, mudah-mudahan musiknya bisa diterima sama khalayak umum masyarakat, dan aku juga pengen bikin karya tuh jadi satu bentuk ada pesan yang baik untuk generasi kita. Nggak cuman hanya bikin musik yang cuma liriknya misalnya membuat keburukan gitu. Ya kalau misalnya banyak kan lagu ngebeat yang liriknya tuh ya ini naik klub lah apalah segala macam. Jadi gue pengen sebenarnya lagu ini menjadi jalan kita untuk campaign. Nah mudah-mudahan dengan musik ternyata bisa dijalanin ya, mudah-mudahan dalam 5 tahun kita lihat nanti. Mungkin setahun 2 tahun kita lihat kalau memang belum bisa mencapai target maksimal ya
saya move ke pekerjaan saya yang sebenarnya aja dulu. Tapi kalau misalnya bisa maksimal, saya benar-benar totally move ke musik. Bahkan mungkin bisa kita mau bikin label mini mungkin. Nah, industri ke sana lah arahnya. Cuman kalau yang lain ya alhamdulillah ya kita masih ngerjain digital campaign. Terus pameran-pameran alhamdulillah sekarang udah mulai lagi. Jadi ya menjalani hidup aja sama pengen bahagiain orang tua. Dan mudah-mudahan segera bisa nikah. Amin. Jadi harapannya di 5 tahun ke depan punya mini label, makin sukses, bisa bahagiain orang tua, bisa cepet nikah. Coba teman-teman satu di studio tangannya boleh begini angkat. Amin. Mari kita bilang amin. Amin. Ya, mudah-mudahan juga teman-teman di sini selalu dikasih kesehatan. Amin. Mas Niko terima kasih sudah mampir di sini yang pasti sukses. Abis ini nyanyi lagu sederhana ya? Lagu sederhana. Oke, baik pemirsa, tak terasa kita harus undur diri. Yang pastinya di sini saya nggak ada bosan-bosannya untuk pemirsa mengingatkan jangan lupa untuk selalu saksikan program kami hanya di Seru Channel TRV. Dan buat kalian jangan lupa juga nih di download aplikasi Cuman Buat Kamu yang selalu memberikan info-info terupdate seputar program-program semua yang ada di Transvision tentunya. Dan sebagai persembahan terakhir, ini dia Niko Aditya dengan lagu Sederhana. Dengarkanlah aku bicara, sepatah kata merangkai nada ke dalam lagu. Seandainya aku bisa merajut kata, melantun makna lewat laguku. Lagu yang ku nyanyikan ini, lagu curahan hati ini. Walau sederhana kiranya, semoga kelak kau mengerti. Ku berharap bila nantinya tercipta rasa, hapuskan luka, menjaga cinta. Lagu yang ku nyanyikan ini, lagu curahan hati ini. Walau sederhana kiranya, semoga kelak kau mengerti. Andaikan tiba saat nanti, hatikah yang kan jadi saksi? Mampukah kita untuk jalani? Yakin hati tak terbagi. Lagu yang ku nyanyikan ini, lagu curahan hati ini. Walau sederhana kiranya, semoga kelak kau mengerti. Andaikan tiba saat nanti, hatikah yang kan jadi saksi? Mampukah kita untuk jalani? Yakin hati tak terbagi. Yakin hati tak terbagi. Terima kasih.